Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Puluhan dokter spesialis di Jayapura berunjuk rasa desak Pemprov naikkan biaya tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Sekolah disegel pemilik tanah, ratusan siswa SMA Negeri 3 Merauke tidak bisa belajar. Antrean mendapatkan BBM bersubsidi masih terjadi di Merauke. Kasus terbanyak yang saya kerjakan adalah Puluhan dokter spesialis di 3 rumah sakit milik Pemprov Papua Senin kemarin berunjuk rasa di halaman kantor gubernur. Mereka mendesak pemerintah Provinsi Papua menaikkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sesuai dengan Permenkes. Mereka merupakan dokter di RSUD Jayapura, RSUD AB Pura, dan Rumah Sakit Jiwa. Pengunjuk rasa Yuni Kehowai mengatakan pemerintah Provinsi Papua harus serius menangani persoalan ini karena hak mereka tidak sama dibanding dokter spesialis di wilayah lain. Standar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 0107 Menkes 545 tahun 2019 tentang besarnya tunjangan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pemberdayaan dokter spesialis. Jadi kalau di sini saja disebutkan untuk rumah sakit provinsi minimal take home pay yang harus didapatkan oleh dokter spesialis yaitu PP, tambahan penghasilan, insentif, apa katanya ya, whatever, apa katanya itu dibilang bahwa itu 24.050.000 itu minimal. Kalau dia rumah sakit rujukan regional itu 25.500.05 rupiah. Nah, untuk rumah sakit Pemda lainnya, Kemenkes memberikan tambahan di situ bahwa harus diberikan 27.043.000 rupiah. Nah, ini kami buat teman-teman dokter spesialis dengan pangkat 3B ada hanya dapat 3.900.000. Dan paling tinggi senior-senior saya dengan pangkat 4 B, C, dan D ya. 7 juta. Kedatangan mereka diterima langsung Ketua Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Pemprov Papua, Gerson Jitmau. Ia berjanji akan membawa masalah ini kepada PLH Gubernur Papua. Setelah melakukan audensi, para dokter membubarkan diri dan kembali bertugas di rumah sakit masing-masing. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan siswa SMA Negeri 3 Merauke Senin kemarin terlantar. Mereka tidak bisa masuk sekolah akibat pintu sekolah digembok pemilik tanah yang menuntut ganti kerugian hingga miliaran rupiah. Mereka bergerombol di depan sekolah menunggu kepastian apakah hari itu mereka bisa belajar atau terpaksa diliburkan. Simpson, pemilik tanah, mengatakan sejak tahun 2006 ia sudah bernegosiasi dengan pihak sekolah hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke soal ganti rugi, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Ia terpaksa menggembok pintu sekolah agar tuntutan ganti rugi ulayat tanah sebesar 21 miliar rupiah dikabulkan. Ini berapa tuntutannya, berapa rupiah nih? 21 miliar. Pak Simpson, sudah berapa lama dijanjikan ini untuk dibayar? Sudah lama waktu. Ada berapa tahun kira-kira? Sudah dari 2016. 2016 ya? Iya. Nah, belum pernah dibayar sama sekali? Belum. Waktu itu janjinya seperti apa? Jadi mau diselesaikan. Begitu ganti rugi, lalu tidak dibayar sampai dengan sekarang ini. Ini kira-kira kalau hari ini juga tuntutannya tidak diterima seperti apa lagi? Apakah akan digembok terus? Digembok terus. Gembok terus? Iya. Terus bagaimana untuk anak-anak sekolah ini? Kalau masalah anak sekolah saya tidak tahu. Bukan urusan ya? Ya bukan urusan. Urusan pemerintah? Ya, yang keinginan saya dan keluarga, tolong perjelaskan status tanah dulu, sehingga masalah sekolah bisa jalan. Jadi sama sekali belum pernah dibayarkan ya? Belum. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini. Seharusnya persoalan sengketa tanah dan ganti rugi tidak mengorbankan siswa untuk belajar dan menuntut ilmu.
seperti kita ketahui bersama, ya nasib mereka ya seperti ini. Kita nggak bisa ambil langkah. Cuma dari antara kerjasama dari pemerintah daerah, ya toh dengan yang punya tanah. Memang kita sudah 3 kali mediasi. Namun sebenarnya ini belum putusan pengadilan karena masih ke Dalam pengadilan. proses ya? Masih dalam proses sebenarnya, dalam hukum ini tidak boleh. Nah, Ibu seperti tadi ngajukan 30 anak itu untuk masuk bukan itu 30, 45 anak itu untuk ujian AMDK. AMDK ya. Asesmen nasional berbasis komputer. Jadi memang ini secara online ke Kemendikbud. Hingga berita ini disusun, pintu SMA Negeri 3 Merauke belum bisa dibuka dan pemilik tanah bertekad tidak akan mengizinkan siswa masuk ke sekolah sebelum Pemkab Merauke sepakat membayar ganti rugi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga Senin kemarin, antrian kendaraan untuk mengisi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Merauke masih terus terjadi. 3 SPBU yaitu di Jalan Para Komando, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Kuprik, Merauke masih padat dengan kendaraan yang hendak membeli BBM. Sebagian besar adalah kendaraan jenis truk yang membutuhkan solar. Sopir truk mengatakan mereka sudah antre sejak pukul 2 dini hari dan belum pasti apakah mereka bisa mendapatkan BBM. Biasa antrinya mulai di sini dari jam berapa? Sekarang jam 3 subuh atau jam 2 Subuh ya. malam. Biasanya berapa jam antri baru bisa dapat giliran itu Pak untuk ngisi? Kalau sekitar batas ini ya tidak sampai 2 jam. Sampai 2 jam ya. Belum 1 jam. Biasanya ngisi berapa banyak memang? 60. 60 liter aja ya. Oh, gitu. Ini ada berapa banyak mobil yang antri setiap hari seperti ini nih? Tidak selamanya begini juga. Tidak selamanya juga nih ya. Tapi sampai dengan truk semua itu ratusan itu ya. Mungkin. Semua ya. Sampai sore, misalnya di sini, besoknya pasti sepi. Oh gitu. Tapi kalau buka setengah hari saja, besoknya pasti Jam banyak. berapa dari jam 2 jam 2. Jam 2 ya. Biasanya kalau jam 2 itu isinya jam berapa? Ya pagi biasa jam 7. Jam 7 sudah terisi ya. Itu pun kalau terisi ya. Iya. Itu biasanya diisi berapa liter saja jatahnya? Kalau mobil pribadi biasa 60 liter. 60 liter ya pribadi. Kalau umum? Kalau umum biasa macam Milus kasihan 80. 80 ya. Itu memang pakai sistem barcode itu ya? Ya, sesuai dengan barcode. Oh barcode itu ya. Iya. Jadi bergilir ya. Setiap hari antri begini? Tergantung. Kalau pas ada muatan ya mungkin setiap hari. Sejak sepekan lalu, pasokan BBM di Merauke tersendat sehingga pengendara kesal karena kondisi seperti ini terjadi lagi. Karena pasokan terbatas, SPBU terpaksa menjatah penjualan BBM. Khusus untuk solar, truk dijatah 60 liter untuk 1 kali pembelian. Sedangkan untuk BBM jenis Pertalite dijatah 40 liter untuk sekali pembelian. Warga berharap pemerintah mencari solusi yang jitu agar persoalan BBM tidak terus terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke akan menindak tegas siapapun yang kedapatan menyalahgunakan BBM bersubsidi di tengah kelangkaan BBM yang saat ini terjadi di Merauke, Papua Selatan. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan pihaknya akan mengawasi penjualan BBM di SPBU agar tidak terjadi kecurangan. Menurut Sandi, Polres Merauke sudah membahas masalah ini dengan semua instansi terkait, termasuk pemerintah Kabupaten Merauke. Polri akan melakukan penegakan hukum apabila ada penyelewengan daripada BBM yang supir-supir truk ini angkut, isi di SPBU, dan dia tidak manfaatkan untuk kepentingan dia pengangkutan apa dan kegiatan-kegiatan itu tidak, tapi dia tampung dalam satu tempat, kemudian pindah lagi ke SPBU, dia tampung lagi, dia beli sana, dia tampung lagi di satu tempat, dan dia jual di masyarakat dengan harga yang berbeda. Itu yang akan jadi masalah buat mereka dengan saya. Pastinya akan bertemu dengan kepolisian, dan itu akan saya lakukan penegakan hukum. Ada 2 kasus sudah yang berjalan terkait dengan penyalahgunaan BBM ini di Merauke, dan saat ini sudah kita limpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan ya itu. 1 minggu terakhir terjadi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Merauke dan sebagian besar adalah truk karena stok BBM bersubsidi saat ini sangat terbatas. Di tengah kelangkaan ini, disinyalir ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Terbukti saat ini kepolisian Merauke sedang menangani 2 kasus terkait penyalahgunaan BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Warga Merauke bisa sedikit lega karena harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Rawamanggu terus mengalami penurunan. Dari pemantauan di Pasar Rawamanggu, penurunan harga yang paling tajam adalah komoditas cabai kecil dan tomat. 2 hari sebelumnya harga cabai kecil Rp85.000 per kilogram. Namun Senin kemarin harganya sudah turun di kisaran Rp60 hingga Rp65.000 per kilogram. Sementara untuk tomat, jika sebelumnya dijual Rp4.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp3.000 per kilogram. Namun, tidak semua harga bahan kebutuhan pokok turun. Cabai besar justru naik dari Rp65.000 per kilogram, kini naik Rp75.000 per kilogram. Kalau untuk Lombok itu sekarang berapa harganya? Sekarang 60. 60 ya? Kemarin sempat berapa harganya itu? Sempat itu 90, 100. Nah, berarti turun lagi ya? Iya, turun. Kalau yang turun apa lagi? Tomat ya? Tomat turun juga. 3.000 sekarang ya? Iya, 3.000 per kilo. per kilo. Kalau Lombok besarnya juga? Kalau Lombok keritingnya naik. Naik berapa dia? Dia naik per hari 5.000. 5.000 ya? Iya. Berarti sekarang posisinya berapa? Posisi 75. Kalau kemarin berapa harganya? Ada yang 65, 70, sekarang sudah 75. 75 ya? Iya. Kenapa sampai bisa gitu Mas Sabi? Ya kosong, kalau Lombok kecil banyak. Tapi masih produksi Merauke semua ya? Iya, masih Merauke. Tapi ini kan kemarau kok bisa banyak begitu? Ya mungkin masih stok air itu di lokasi masih ada kan? Masih ada, ya? Bikin-bikin itu toh. Bedeng itu ya? Turunnya harga cabai dan tomat serta sayuran karena pasokan petani Semangga dan Tanah Miring sedang melimpah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga beras yang terus naik di Merauke, Papua Selatan menyebabkan sejumlah pedagang berinisiatif mendatangkan beras dari luar Merauke. Langkah pedagang mendatangkan beras di satu sisi untuk mengisi stok beras yang kosong. Namun di sisi lain, bila ini terus dibiarkan bisa memukul perekonomian petani lokal. Saat ini petani di beberapa sentra pertanian Merauke, seperti di kawasan Tanah Miring, Semangga sudah mulai panen, kendati hasilnya terbatas dan belum mencukupi kebutuhan pasar. Namun sebagian pedagang memperkirakan panen raya tidak lama lagi dan mereka meminta Pemkab Merauke tidak memberikan keleluasaan kepada pedagang untuk mendatangkan beras dari luar Merauke, agar beras produksi petani lokal laku terjual di pasaran. Kalau saya sih di stop sementara yang beras masuk dari luar Merauke. Kenapa memang? Karena kalau tidak beras akan banjir. Banjir ya? Iya, semakin banyak. Jadi beras nanti turun. Kasihan petani juga kalau tidak di stop dari luar. Gitu ya. Sementara. Tapi ya. sementara masih banyak ini pedagang yang datangkan dari luar juga. Saya dengar sih masih banyak yang datangkan dari Pulau Jawa dengan Pulau Makassar. Makassar ya? Iya. Saat ini stok beras di Merauke tidak mencukupi kebutuhan pasar, sehingga harga beras jenis tertentu mahal. Langkah Bulog Merauke yang berusaha menstabilkan harga dinilai tidak berhasil karena beras yang digelontorkan sedikit. Akibatnya sebagian pedagang terpaksa berinisiatif mendatangkan beras dari Makassar dan Surabaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemandangan seperti ini sudah tidak asing lagi bagi orang yang tiba di Bandara Mopah, Jalan Marta Dinata, Merauke. Sekelompok warga menjajakan makanan dan minuman di luar pagar bandara. Keberadaan para pedagang di Bandara Mopah ini sudah ada sejak 2 tahun lalu. Mereka memanfaatkan para penumpang pesawat yang baru tiba di Merauke. Namun warga sekitar terganggu oleh keberadaan pedagang ini karena mobil yang digunakan pedagang kerap membunyikan klakson yang sangat keras untuk menarik pembeli, apalagi dilakukan pada malam hari. Ini kan rencana mau ditertibkan, menurut Pak Aris seperti apa Pak? Kalau menurut saya ya kasihanlah kita ini kan pedagang kecil, baru kan kita cari makan, mana mau bayar rumah apa, sewa rumah, anak sekolah. Ya kita kan cuma jualan kan tidak terlalu ini juga. Lama ya? Iya, kurang lebih ya 2 jam 3 jam lah. Saya cari nafkah untuk anak istri. Kemudian ya, kita datang bersih ya, kita juga pulang untuk sampah. Cukup ramai atau gimana? Ini sementara mungkin keadaan dingin ini terus sepi begitu. Sepi Pak ya? Sebelumnya ya lumayan. Lumayan Pak ya? Pak Hasim ini kan dengar katanya mau ditertibkan ya. Kalau menurut Pak Hasim bagaimana Pak kira-kira? Menurut saya ya bagaimana supaya kita tetap jualan atau tempatnya di mana begitu mungkin.
Bagaimana Pak Hasim kalau umpamanya mau ditertibkan ini? Menurut Pak Hasim seperti apa? Kalau menurut saya ya ini Pak, saya jualan di sini kan cuma sebentar saja Pak, tidak sampai malam gitu. Jam 5 sampai jam 10 gitu Pak. Di sisi lain, keberadaan pedagang di Bandara Mopah memberikan hiburan tersendiri bagi warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Meski jauh dari perhatian pemerintah, rasa nasionalisme warga Pulau Fani yang merupakan pulau terluar tidak perlu diragukan. Dalam semarak HUT kemerdekaan RI, mereka merayakannya dengan meriah. Namun bila melihat dari dekat, kehidupan warga di pulau yang berbatasan dengan Kepulauan Palau sangat menyedihkan. Warga di sini belum menikmati listrik seperti warga di daerah lain. Warga di sini juga wanti-wanti agar tidak jatuh sakit karena hanya ada satu petugas medis di puskesmas pulau ini. Begitu juga dengan pendidikan, jauh sekali dari harapan karena di pulau ini hanya ada satu sekolah dasar. Kalau sakit bagaimana? Ya sakit ya, jadi maksudnya cari ke distrik yang satu begitu. Tidak ada yang stay di situ ya? Yang stay di puskesmas di itu ada? Ya. Ada berapa orang? Ada sementara yang di kampung daerah cuma satu. Oh satu? Ya, medis. Oh, apa itu perawat? Ya. Itu satu tuh bisa menjangkau semua atau menurut Bapak masih kurang? Masih kurang. Oh iya. Oke. Jadi harapannya seperti apa dengan kekurangan-kekurangan itu? Bisa maksudnya tambah lagi, maksudnya tambah tenaga medis. Ya. Listrik? Listrik ya sementara tidak ada. Tidak ada. Di sana ada berapa SD? SD satu. Satu saja. Terus SMP, SMA tidak ada? SMP di kampung sebelah, kampung Rutung. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat mengunjungi pulau ini. Dalam kondisi yang serba terbatas, ia memberikan semangat kepada warga. Warga pulau ini berharap pemerintah mengabulkan keinginan mereka untuk menikmati aliran listrik dan membangun rumah sakit atau klinik agar warga bisa berobat. Selain itu juga, warga berharap pemerintah membangun sekolah karena anak-anak di pulau ini butuh pendidikan yang layak. Topan melaporkan dari Pulau Fani, Raja Ampat. Anak-anak ini tampak bangga menjadi anggota polisi walaupun polisi cilik. Mereka berasal dari sejumlah sekolah dasar di seputaran kota Serui, Kepulauan Yapen. Pada tahap seleksi mereka berlatih berbaris serta latihan fisik tentu sesuai dengan usianya. Polres Kepulauan Yapen membuat program polisi cilik ini untuk melatih anak-anak disiplin sejak dini, serta membentuk watak yang bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama tim polisi cilik ini. Novi Upuya Erari, salah satu orang tua yang mendaftarkan anaknya menjadi polisi cilik Polres Kepulauan Yapen, merasa senang dan bangga. Ia mendukung program ini karena anaknya sekarang berubah, lebih disiplin, fokus, dan mau mendengarkan nasihat orang tua. Kami sangat bangga karena anak kami terpilih sebagai polisi kecil Kabupaten Kepulauan Yapen. Itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kami orang tua. Mereka dididik hanya, kalau kami ikuti selama ini hanya seminggu yang mereka dididik. Tapi didikan mereka itu tidak sia-sia bagi kami. Nah, oleh dan sebab itu kami sangat bangga, kami sangat bersyukur untuk kegiatan yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Yapen, dalam hal ini Kasat Lantas, yang sudah membantu anak-anak kami membina mental mereka ke depan itu lebih baik. Para orang tua di Kepulauan Yapen berharap program yang dicetuskan Polres Kepulauan Yapen ini terus berlanjut karena program tambahan di luar sekolah sangat bermanfaat bagi anak-anak mereka. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Eman Beta melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.